Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang inovasi sebagai pesan penyuluhan yang diberikan oleh tugas dari Bapak Andi Farnain selaku dosen bangku saya di mata kuliah komunikasi penyuluhan. Yang pertama, inovasi sebagai penyuluhan. Kemudian Roger dan Schumacher 1971 mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Pengertian inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi saja, tetapi mencakup ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju kepada proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sesuatu ide, produk, informasi, teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, terima dan digunakan atau diterapkan, dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Itu dikutip di Kanto 1988. Pengertian baru yang melekat pada istilah inovasi tersebut bukanlah selalu berarti baru diciptakan, tetapi dapat berupa sesuatu yang sudah lama dikenal, diterima, atau digunakan dan diterapkan oleh masyarakat di luar sistem sosial yang menganggapnya sebagai sesuatu yang masih baru. Adopsi inovasi dalam penyuluhan pertanian. Pengertian adopsi dalam proses penyuluhan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan kognitif, sikap afektif, maupun keterampilan psikomotorik pada diri seorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sejarahnya. Penerima di sini mengandung arti tidak sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan usahanya. Penerimaan inovasi tersebut biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan orang sebagai cerminan dan adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan atau keterampilannya. Karena adopsi merupakan hasil dan kegiatan penyampaian pesan penyuluhan yang berupa inovasi, maka proses adopsi itu dapat digambarkan sebagai suatu proses komunikasi yang diawali dengan penyampaian inovasi sampai dengan terjadi perubahan perilaku. Tahap adopsi. Pada dasarnya proses adopsi pasti melalui tahapan-tahapan sebelum masyarakat mau menerima, menerapkan dengan keyakinan sendiri, meskipun setelah waktu antar tahapan satu dengan yang lainnya tidak selalu sama, tergantung sifat inovasi, karakteristik sasaran, keadaan lingkungan, fisik maupun sosial, dan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh. Tahapan-tahapan adopsi itu ada: 1. Awareness atau kesadaran yang sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditanam oleh penyuluh. Interest atau tumbuhnya minat seringkali ditandai dengan keinginan untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih banyak atau lebih jauh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Evaluasi atau penilaian terhadap baik, buruk, atau manfaat inovasi yang diketahui informasi secara lengkap. Pada penilaian ini, masyarakat sasarannya tidak hanya melakukan penilaian terhadap aspek jenisnya saja, tetapi juga aspek ekonomi maupun aspek sosial budaya, bahkan seringkali ditinjau dari aspek politis atau kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan nasional dan regional. Trial atau mencoba dalam skala kecil ini meyakinkan penilaian sebelum menerapkan untuk skala lebih luas lagi. 5. Adopsi atau menerima atau menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan nilai dan uji coba yang dilakukan dan atau diamatinya sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi.
Adopsi kecepatan ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu satu, inovasinya sendiri, baik sifat intrinsik yang melekat pada inovasi sendiri maupun sifat ekstrinsik yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Dr. Mardikanto 1988. Sifat intrinsik inovasi itu mencakup satu, ilmiah yang melekat didekat pada inovasinya, nilai-nilai atau keunggulan teknis, ekonomis, sosial, budaya, dan politis yang melekat pada inovasinya. Nah, tingkat kerumitan, kompleksitas inovasi. 4. Mudah tidaknya inovasi dikomunikasikan, komunikatifan. 5. Mudah tidak inovasi itu dicoba atau trial ability. 6. Mudah tidaknya definisi tersebut diamati, observability. Sedangkan sifat intrinsik inovasi meliputi 1. Kesesuaian, compatibility, inovasi dengan lingkungan setempat, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan kemampuan ekonomi masyarakatnya. 2. Tingkat keunggulan relatif dan inovasi yang ditawarkan atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibandingkan teknologi yang sudah ada akan diperbarui atau digantikan, baik keunggulan teknis, kecocokan dengan alam setempat, dan tingkat produktivitasnya. Ekonomis, besar biaya atau keuntungannya, manfaat ekonomis maupun dampak sosial, budaya, politis yang ditimbulkan. Berikut adalah tabel-tabel tentang ragam sifat inovasi yang ditemukan oleh Roy 1981 dan hasil penelitian berhasil memberikan urutan jenjang kepentingan dan masing-masing sifat inovasi yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan lingkungan. Sifat sasarannya, Roger 1971 mengembangkan hipotesisnya bahwa setiap kelompok masyarakat terjadi 5 kelompok individu berdasarkan kecepatan mengadopsi inovasi, yaitu 2 kelompok perintis inovator 14%, open leader 34%, kelompok penganut dini early majority 34%, kelompok pelambat late majority 16%, kelompok yang narrowly laggard. Sehubungan dengan ragam golongan masyarakat tinjau kecepatan mengadopsi inovasi, Reinhardt 1960 mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang mengadopsi inovasi yang meliputi A. Luas usaha tani, semakin luas biayanya semakin cepat mengadopsi karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. B. Tingkat kependapatan, seperti halnya tingkat luas usaha tani, petani dengan tingkat pendapatan semakin tinggi biasanya akan semakin cepat mengadopsi inovasi. C. Keberanian mengambil risiko, sebab tahap awal biasanya tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan, karena itu individu yang memiliki keberanian mengadopsi risiko biasanya lebih inovatif. D. Umur, semakin tua di atas 50 tahun biasanya semakin lambat mengadopsi inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan oleh masyarakat setempat. E. Tingkat partisipasinya dalam kelompok atau organisasi di luar lingkungannya sendiri. Warga masyarakat suka dengan bergabung dengan orang luar sistem sosialnya sendiri, umumnya lebih inovatif dibanding mereka yang hanya melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat. F. Anggota mencari inovasi dan ide baru, golongan masyarakat yang aktif mencari informasi dan ide baru biasanya lebih inovatif dibanding orang-orang yang pasif, apalagi yang selalu skeptis, tak percaya terhadap sesuatu yang baru. G. Sumber informasi yang dimanfaatkan, golongan yang inovatif dan memanfaatkan informasi seperti lembaga pendidikan perguruan tinggi, lembaga penelitian terkait, tokoh masyarakat, petani setempat maupun luar, pedagang, dan lain-lain. Beberapa dari golongan mereka inovatif umumnya hanya memanfaatkan informasi dari tokoh-tokoh petani setempat dan sedikit mendapatkan informasi dari media massa. Dimensi inovasi dalam penyerapan pertanian yang dimaksud dengan dimensi inovasi adalah perambesan atau penyebaran adaptasi inovasi dari suatu individu yang telah mengadopsi ke individu lain dalam sistem sosial masyarakat secara penyaluran yang sama. Pengertian definisi inovasi hampir dengan inovasi, perbedaannya adalah jika dalam proses adopsi pembawa inovasi berasal dari luar sistem lokal masyarakat sasaran, sedangkan dalam proses difusi sumber informasi berasal dalam orang sistem sosial masyarakat itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh dan mempercepat proses baik difusi maupun